Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Al-Faruq, NIM-nya 63020190012. Di sini saya mau menjelaskan, yaitu kaitannya tentang sebuah penelitian saya atau kunjungan UMKM dari Jitu Printing. Saya memakai baju Jitu Printing karena saya juga termasuk dari bagian Jitu Printing. Saya masuk ke dalam tim marketing yang dimana yang sering mencari konsumen serta yang mengelola kaitannya dengan digital marketing yang sekarang ini sedang kita bangun. Kenapa saya tertarik untuk mengunjungi UMKM ini? Karena saya rasa sebuah usaha digital printing itu adalah suatu usaha yang benar-benar tidak sama seperti yang ada pada umumnya. Digital printing itu unik karena dia memakai sebuah kekreatifannya dia sehingga jadilah sebuah media, entah itu dari advertise atau iklan atau semisal bisa custom, entah itu mug ataupun nanti MMT juga bisa, kaos itu juga bisa. Di Jitu Printing kita tersedia untuk menggunakan jasa itu, MMT dan kawan-kawan. Oke, secara singkat dari Jitu Printing, sebuah dorongan yang dimana sebuah semangat usaha dari pondok pesantren. Jitu Printing itu adalah milik pesantren yang dimana pesantren ini menginspirasikan kepada semua pesantren untuk memiliki sebuah usaha pesantren agar usaha pesantren ini bisa membantu dari pesantren juga. Jitu Digital Printing hadir untuk khalayak umum membutuhkan jasa percetakan MMT itu di awal ya. Jadi di awal tahun 2018 Jitu Printing bisa menerima order MMT, dan hingga sampai sekarang melalui usaha ini dari beberapa usaha-usaha tumbuhlah sebuah mesin-mesin baru. Mesin-mesin baru ini sekarang bisa dibilang dengan perkembangannya bisa menambah lagi mesin MMT untuk cetak sublim dan cetak kertas. Cetak kertas bisa juga dengan cetak stiker ataupun kartu nama bisa. Dengan tidak lupa juga dengan memperhatikan quality control atau QC, yang dimana di situ juga harus sangat diperhatikan karena jika tidak diperhatikan kebanyakan konsumen akan lari seperti itu. Usaha Jitu Digital Printing ini usahanya bukan hanya MMT aja, beberapa jenis, yaitu adalah jersey custom bisa, sablon DTF, kemudian merchandise seperti gantungan kunci, mug ataupun ya name tag bisa, ataupun plakat. Untuk aspek dari produk produksinya sih kita bisa menggunakan cetak brosur, bisa buku ataupun kop surat dengan beberapa mesin dari kita. Ada mesin kertas tentunya, bukan mesin kertas kecil tapi mesin kertas besar. Kemudian dari segi MMT kita juga bisa menggunakan dari bahan outdoor maupun indoor. Kemudian dari merchandise sendiri kita ada mug ataupun kemasan dusbook atau yang sering kalau sering disebutnya itu kotak makan saat ada acara ataupun event seperti itu. Jam dinding bisa, kemudian kaos ataupun jersey. Nah, itu adalah salah satu produknya dari Jitu. Kemudian dari peralatannya sendiri, dari peralatan per tahun ini dari Jitu Printing sudah memiliki beberapa
mesin yang dimana kaitannya untuk menunjang sebuah produksi yang lebih bagus maupun yang lebih maksimal seperti itu. Dari mesin printernya sendiri ada mesin Infinity, kemudian ada mesin Konica Minolta dengan kualitas yang sangat keren sekali. Kemudian yang terbaru juga ada mesin Infinity Indoor. Ini adalah mesin yang digunakan sebagai untuk cetak one way ataupun stiker dekal. Stiker dekal itu bisa disebut dengan stiker branding mobil seperti itu. Kemudian ada mesin sablon DTF yang dimana mesin sablon DTF ini menggunakan sistem printing. Jadi kita menggunakan desain yang sudah kita custom sendiri ataupun foto itu bisa untuk dicetak di sablon DTF dan juga bisa menerima satuan. Terkadang dari beberapa sablon itu yang sablon manual agak keberatan menerima sablon satuan. Kalau sablon DTF bisa. Kemudian ada beberapa komputer 5 unit yang dimana di situ digunakan untuk desain, kemudian untuk kasir dan untuk admin. Kemudian mesin dari setiap mesin itu memiliki sistem operasi sendiri juga. Jadi tidak semuanya itu sama. Jadi dari beberapa pegawai ataupun operator juga memiliki keahlian khusus yang dimana di situ dikhususkan untuk setiap satu mesin. Kemudian untuk bahan kertas juga kita ada mesin yang namanya adalah HP Page White, yang dimana jika mencetak sebuah kop surat satu rim atau 500 lembar kertas itu bisa ditunggu dengan waktu ya 1 jam 2 jam seperti itu. Dari bahan-bahannya tentu dari bahan produksi yang digunakan untuk pemproduksian dari situ tentunya dengan ada tinta, kemudian ada kertas HVS yang dimana di situ untuk stok kertas untuk mesin Page White. Kemudian untuk stiker juga ada 3 macam di sini, kemudian MMT. Dan yang paling diunggulkan dari situ adalah MMT karena yang paling terkenal MMT. Bukan masalah karena apa-apa, tapi dari jangka waktu yang kita lakukan itu relatif cepat seperti itu. Kemudian dari aspek pasar dan pemasarannya ini asik. Usaha digital printing itu sebenarnya agak dianggap remeh sama mungkin halayak umum ya, mungkin ya. Tetapi di sini juga perlu, karena apa? MMT itu bisa digunakan untuk sebagai sarana periklanan. Mungkin dari teman-teman sekalian bisa melihat di setiap jalan mesti itu ada yang namanya bentuknya kayak kain, di situ ada gambarnya. Ayo pakai masker, ayo jaga jarak, atau ayo vaksin. Itu adalah MMT yang dimana dari situ digital printing juga bisa membuat itu. Kemudian dari aspek pasarnya kita ada lembaga kepemerintahan, kemudian lembaga pendidikan, kemudian perusahaan kecil serta menengah itu digunakan untuk periklanan juga biasanya. Perusahaan-perusahaan besar, kemudian swadaya masyarakat dan organisasi olahraga. Jadi kita bisa mencetak itu semua. Kemudian dalam dunia usaha, salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan adalah perolehan omset penjualan. Nah, dari omset penjualan ya kalau bisa dihitung tetap ada. Tak lupa juga dengan menjaga kualitas produk atau quality control itu juga harus kami perhatikan juga. Kemudian harga yang dipilih ya insya Allah tidak jauh-jauh amat lah dari yang lain, tapi ya insya Allah murah, terjangkau seperti itu. Kemudian
Dari beberapa perhitungan dari kami dari digital printing itu adalah semakin apa ya namanya promosi ini dilakukan karena sebuah usaha itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya promosi. Itu adalah salah satu kunci yang dimana setiap usaha, bukan hanya di digital printing saja, tapi dari setiap usaha, baik itu usaha konsumsi ataupun usaha jasa, tetap ada yang namanya promosi, meskipun dari aspeknya berbeda. Seperti mungkin dari mulut ke mulut itu adalah salah satu promosi juga. Kita mengenalkan sebuah produk kita ke internet maupun ke marketplace, itu juga menjadi salah satu cara untuk kita berpromosi. Karena di era saat ini tentunya manusia ataupun masyarakat sekitar sudah banyak sekali yang sudah mengetahui apa itu marketplace, apa itu Tokopedia, apa itu Shopee, apa itu Bukalapak dan lain kawan-kawannya. Itu dari masyarakat luas sudah mengetahui itu. Jadi ya itu adalah sebuah peluang yang dimana bisa kita gunakan untuk berpromosi seperti itu. Kemudian dari situ itu adalah ya sebuah apa ya, pekerjaan kreatif yang dimana di situ ya menggunakan beberapa inspirasi mereka untuk menggambarkan sebuah gambar yang dimana di situ digunakan untuk periklanan ataupun untuk sebuah kaos seperti itu. Jadi umumnya digital printing itu ya tidak murah-murah amat dalam soal pembiayaan ya ataupun modal, tetapi dengan bantuan dari teman-teman ataupun dari masyarakat yang ikut order di sebuah digital printing, itu bisa ya untuk melebihkan atau mempertinggi semangat ataupun keproduktivitasnya. Kemudian dari digital printing yang ada di situ, saya mengulangi lagi, kita menggunakan banyak sekali produk-produk yang dari digital printing, sama seperti kayak DTF, sablon DTF, terus Sublime itu biasanya digunakan untuk jersey custom ataupun jersey ya sedikit, itu bisa digunakan. Kemudian MMT juga adalah sebuah sarana yang dimana di situ bisa mengiklankan ataupun ngasih tahu kita tuh punya produk seperti itu. Semisal dari sebuah perusahaan ingin mengiklankan sebuah pulpen. Nah, kemudian MMT itu perlu, karena apa? Karena ya buat sebuah periklanan seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, apabila terdapat kesalahan ataupun tutur kata saya yang masih kurang ataupun masih dianggap salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Al-insanu makanil khata' wa nisyan. Tidak ada gading yang retak, maka manusia itu juga tidak ada yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Meskipun Allah itu yang maha sempurna, manusia juga sama-sama sempurna. Gimana caranya sempurna? Ya saling melengkapi satu sama lain. Semisal dari saya ada kekurangan, maka dari teman-teman bisa melengkapinya dengan kritik dan saran. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atau jika ada terjadi kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.